Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam kesempatan ini, aku akan bercerita tentang kota tertua yang ada di Indonesia. Langsung aja simak videonya sampai akhir, sejarah dan asal-usul Palembang. Sebagai kota tertua, Palembang memiliki sejarah yang panjang, termasuk asal-usul nama Palembang. Terdapat beberapa cerita terkait asal mula ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini bernama Palembang. Palembang dibelah Sungai Musi menjadi dua bagian yang disebut Palembang Ulu dan Palembang Ilir. Sungai Musi menjadi ikon jalur transportasi penting hingga pusat aktivitas sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Terdapat beberapa versi cerita mengenai asal-usul nama Palembang, yakni berasal dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan Cina. Asal-usul nama Palembang yang pertama berasal dari bahasa Melayu, yaitu Pa atau P dan Lembang atau Lembeng, yang berarti tempat yang basah atau berair, atau dapat disimpulkan dataran rendah yang dipenuhi rawa dan sungai. Pa atau P dan Lembang akhirnya disebut menjadi satu, yakni Palembang, dan terkadang orang setempat menyebutnya Pelembang yang berarti daerah atau tanah yang berair. Daerah yang terendam air dan banyak sungai tersebut menjadikan Palembang pusat kegiatan sejak zaman dahulu karena sungai merupakan jalur transportasi yang efektif dan ekonomis pada masa itu. Bahkan Sriwijaya disebutkan sebagai kerajaan maritim terkuat pada abad ke-6 hingga abad ke-12 yang berpusat di Palembang. Penjelajah, termasuk perampok dari berbagai penjuru termasuk Cina, datang ke tempat ini melalui Sungai Musi dan masuk hingga ke hulu melalui 9 anak sungai yang disebut Batang Hari 9. Cerita lainnya mengenai asal-usul Palembang dicatat para pelaut Cina. Konon, para pelaut asing seperti Cina, Arab, dan Parsi berdatangan dan mencatat semua peristiwa atau kisah yang mereka dengar serta mereka lihat. Di antaranya, pelaut Arab dan Parsi mencatat dan menggambarkan Palembang sebagai wilayah yang mirip dengan kota Tinggris. Menurut mereka, Palembang adalah kota besar dan apabila memasukinya, kokok ayam bersahutan. Begitupun pelaut Cina yang bernama Wang Tuhuan pada tahun 1349 sampai 1350 juga mencatat dan menggambarkan keadaan daerah ini maju dan aman. Masyarakat hidup dengan tenang di rumah rakit di atas sungai-sungai tanpa dipungut pajak oleh penguasa. Menurut catatan pelaut Cina, mereka yang memiliki kasta lebih tinggi seperti para pemimpin hidup di darat dengan mendirikan rumah bertiang atau rumah panggung. Para pelaut Cina menyebut atau mengeja Palembang sesuai lidah dan aksara mereka. Karena itu, bagi para pelaut Cina, wilayah ini disebut Hu Kang atau Po Lin Fong yang berarti pelabuhan lama. Cerita lain mengenai asal-usul nama Palembang yakni berasal dari bahasa Jawa yaitu limbang yang berarti membersihkan logam, emas, dan biji timah. Sementara Pak kata tunjuk suatu tempat atau lokasi. Memang warga setempat pada zaman dahulu biasa melimbang yakni mencari biji emas dan benda berharga lain di pinggir sungai. Dalam perkembangan, Pak Limbang berubah menjadi Palembang yang menjadi penanda atau nama suatu tempat yakni kota Palembang yang dikenal hingga saat ini. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Sumatera, kota Palembang menyimpan banyak sekali potensi wisata. Tempat wisata di Palembang antara lain Sungai Musi. Di pinggiran sungai ini terdapat beberapa objek wisata seperti Jembatan Ampera dan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Tempat wisata di Palembang lainnya yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II, Benteng Kuto Besak,
Kambang Iwak Family Park, Hutan Wisata Punti Kayu, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, dan banyak lagi lainnya. Sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, suku Palembang memiliki berbagai ciri khas tersendiri. Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Kearifan Lokal Daerah Sumatera Selatan menyatakan bahwa suku Palembang telah memenuhi hingga 40-50% warga di kota-kota yang ada di Sumatera Selatan. Setidaknya ada 5 ciri khas suku Palembang yang dapat dikenali. Yang pertama, pakaian adat. Pakaian adat Palembang khasnya adalah baju kurung dengan kain songket. Baju kurung ini memiliki potongan yang longgar sehingga membuat penggunanya merasa nyaman. Sedangkan songket adalah kain tenun dengan benang emas atau perak yang digunakan untuk melengkapi baju kurung. Yang kedua, masakan khas Palembang. Masakan khas yang terkenal adalah pempek, sejenis makanan dari ikan yang dicampur dengan tepung sagu dan rempah-rempah. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuko dan cabai rawit untuk memberikan rasa yang pedas dan asam. Konon sejarah pempek bermula saat orang perantau Tionghoa datang ke Palembang pada abad ke-16, saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa. Pempek diyakini berasal dari kata ape atau pepe, yaitu sebutan untuk paman atau laki-laki tua Tionghoa saat itu. Selain pempek, Palembang juga terkenal dengan masakan lainnya seperti tekwan, mie celor, dan nasi minyak. Yang ketiga, bahasa Melayu Palembang. Bahasa Melayu Palembang adalah bahasa yang digunakan oleh suku Palembang dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa ini memiliki karakteristik yang khas seperti penggunaan kata nang yang berarti di dan kito yang berarti kita. Yang keempat, tari tradisional. Tari tradisional Palembang yang terkenal adalah tari tanggai. Tari ini merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Palembang dan berkembang di seluruh Sumatera Selatan. Di awal abad ke-5 Masehi, tari tanggai merupakan tari persembahan terhadap Dewa Siwa dengan membawa sesajian yang berisi buah dan beraneka ragam bunga. Yang terakhir, arsitektur rumah tradisional. Rumah tradisional Palembang memiliki karakteristik yang khas dengan atap bertingkat dan jendela-jendela yang besar. Atap bertingkat ini disebut dengan limas yang biasanya dibuat dari daun nipah. Jendela-jendela besar tersebut berfungsi untuk memaksimalkan sirkulasi udara ke dalam rumah. Keunikan dan kekayaan budaya suku Palembang patut dipertahankan dan dijaga agar tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Itulah cerita tentang sejarah dan asal-usul Palembang serta ciri khas suku Palembang yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.